human or just programmed to deceive. If your skin was translucent, would I see cold blood underneath? Not really sure if you're human or just a heart-killing machine. 'Cause I'm trying to see if you ever did care about me. I really am trying so hard not to be mad. If I'm looking inward, I'm lashing out. 'Cause I'm so sad, I say I don't, but I really do miss what we almost could have had. It was close, but no cigar. Almost kissed you in your car. Lost in the black hole, that's your heart. Baby, now we're just collapsing stars. Halo semua, perkenalkan kami dari Timang, dari Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Nah, di sini aku sebagai ketua timnya. Perkenalkan, namaku Ilham. Lalu ada anggota yang pertama, namanya Sofa. Lalu ada Nizar. Lalu ada Bima. Ada Ray. Ada Nadine. Dan ada Fatima. Salam kenal semua. Di sebuah sekolah, cerita ini dimulai. Cerita yang mungkin sering terulang tapi jarang diceritakan. Tentang Rima, seorang siswa baru yang berbeda. Yang keberadaannya menjadi bahan ejekan karena sebuah ponsel tua. Apa yang awalnya dianggap lelucon, berubah menjadi perundungan yang melukai hati dan harga diri. Namun, dalam kegelapan, ada cahaya kecil yang muncul. Sebuah keberanian untuk melawan, sebuah solidaritas yang tumbuh. Tapi, bisakah luka hati itu benar-benar sembuh? Dan apakah para pelaku akan menyadari kesalahan mereka sebelum semuanya terlambat? Tahun ajaran baru menghadirkan awal yang penuh harapan bagi siswa. Di sebuah SMA, sekelompok siswa baru memulai perjalanan mereka. Namun, pertemuan ini membawa kisah yang tidak biasa, di mana sebuah ponsel tua menjadi awal cerita tentang perbedaan, persahabatan, dan perjuangan melawan perundungan. Halo semuanya. Hai. Kenalin, aku Hera. Kita sekarang kan anak SMA ya. Nah, sekarang seru gak sih kita jadi anak baru kayak gini? Semoga kita bisa bareng terus ya sampai nanti. Ya, semoga bareng terus sampai nanti ya. Halo Hera, sebelumnya kenalin ya. Aku Dana, di sini ada Raka sama ada Dewa. Kita udah ngobrol di sini dari pagi. Kalau hobi aku sih futsal. Hobi kamu apa? Futsal. Bagus tuh. Tapi kalau aku lebih suka kesini sih. Kayak nyanyi atau nari gitu. Oh, suka tari. Iya. Oh iya, Hera, ini kan kita baru pertama kali masuk SMA. Kita harus buat banyak momen seru gak sih? Iya, bener-bener. Kebetulan aku juga baru beli HP loh. Kameranya lumayan sih, di 4. Keren sih. Keren sih, wah. Aku Dewa. Nah, aku sangat setuju banget sama si Raka. Momen SMA itu harus selalu diabadikan. Nih, lihat aja, aku baru aja bikin akun TikTok baru. Semoga videoku FYP terus. Semoga ya. TikTok terus handal nantinya. Iya. Kamu yang di sana. Halo, nama kamu siapa? Halo, nama aku Rima. Salam kenal ya semuanya. Salam kenal. Kalau kamu namamu siapa? Nama aku Mia. Salam kenal Sila. Salam kenal. Wah, Mira itu, Rima, itu HPmu baru ya? Ini harga lama sih. Merek apa? Merek lama, tapi masih bisa digunakan juga kok ini. Itu HP zaman purba ya? Kira-kira bisa main TikTok kagak tuh? Jangan-jangan cuma bisa telepon dan SMS aja. Nggak boleh gitu. Kan nggak semua orang harus pakai HP mahal. Yang penting masih bisa dipakai sesuai sama kebutuhan.
Tapi emang lucu banget gak sih Raka Neo? Masa di zaman kayak gini HP masih pegang tikung gitu kan? Iya Kayak- sih. Iya kan? Kayaknya cocok deh kalau dibaca di museum. Nah, bener banget, betul. Iya kan? Iya. Teman-teman, aku tanya dong, ada yang tahu nggak kantin di mana? Aku tahu. Aku belum keliling sekolah soalnya. Aku tahu. Tadi aku habis dari sana. Makanannya di sana katanya enak-enak. Nanti pada saat istirahat, yuk kita ke sana. Ayo, aku ikut dong. Nanti sekarang buat konten di kantin. Oh iya, ide bagus tuh. Ide bagus. Rima, Mia, ayo ikut. Aku ikut deh. Aku lihat dulu ya nanti. Apa jadinya jika teknologi digunakan untuk mempermalukan? Ketika batas-batas etika dilanggar dan candaan menjadi luka. Dana, Raka, dan Dewa tanpa sadar menciptakan kerusakan yang jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Halo semua. Halo. Ketemu lagi dengan kita Zaman Datu. Bentar, terima. Sini bentar. Ya, bentar ketemu kita hari ini. Ya, betul banget guys. Di sini ada gadis dengan ponsel museum, di mana katanya sih bisa buat telepon sama SMS ya, tapi kalau buat TikTok kayaknya gak bisa ya. Kalau buat TikTok ya. Aku jadi pengen pamer nih. Coba lihat, ini HP ku yang bisa nyala jarak 1 kilometer, teman-teman. Wah, Rima, kamu mau coba nggak? Atau takut terus saya kalau megang? Kalian kenapa sih? Aku nggak apa-apa kok pakai ponsel ini. Santai aja, Nat. Santai aja, Bima. Kita cuma bercanda kok. Tapi serius deh. Ponsel ini kelihatannya punya yang tinggi gak sih? Iya. Iya, bener banget. Tapi kayaknya bisa kita baca di museum nggak sih? Namanya apa ya? HP zaman megalitikum kayaknya bagus ya sih? Boleh, boleh. Iya tuh, bagus banget. Nanti dikasih nama apa ya? HP zaman purba di era digital. Keren banget. Iya, bener. Udah dong, aku nggak suka kalian seperti ini. Tenang aja, Ma. Ini cuma buat kalian seru-seruan kok. Enggak Iya. itu ya, bahas serius. Santai aja. Santai. Udah upload. FGP bos. Iya nih, pasti FYP. Captionnya apa ya? Gaya hidup retro di era digital. Boleh. Upload. Udah. Nah. Wah gila, udah like-nya beratusan banget. Aku bilang juga apa? Ini pasti FYP. Coba lagi bisa gak sih? Komennya mendengarkan semua tuh. Iya. Iya. Tuh kan, ini bakal jadi viral. Kita tuh bikin hiburan buat semua orang. Kayaknya nanti coba lagi ya. Coba, Iya. yuk. Boleh. Boleh deh. Di tengah tawa yang menggema, ada satu hati yang terusik. Mia, seorang saksi yang diam, kini berhadapan dengan dilema. Apakah akan terus membisu atau mulai bertindak untuk menghentikan perundungan yang menyakitkan? Aduh, kenapa aku diam aja ya waktu mereka ngejek Rima? Aku tahu itu salah, tapi kenapa aku takut ya? Apa aku juga sama aja kayak mereka? Diam itu berarti setuju kan? Aduh, harusnya aku bilang sesuatu pas itu. Atau setidaknya bantuin Nadine waktu dia nangis. Tapi aku malah pura-pura nggak lihat. Ada komentar, lucu banget HP-nya, kayak mainan anak-anak. Dia nggak cocok hidup di tahun ini. Tapi aku takut, kalau aku ngomong, mereka bakal ngebully aku balik. Kalau aku diketawain balik gimana dong? Aku takut. Orang yang cuma nonton tapi nggak ngelakuin apa-apa sama aja kayak pelakunya. Iya, itu aku. Aku cuma nonton. Aku sama aja kayak mereka. Aku nggak bisa kayak gini terus. Aku harus bantuin Rima. Aku tahu ini nggak bakal mudah. Tapi aku harus mulai dari sekarang. Aku harus minta maaf dulu sama Rima. Tapi
minta maaf aja cukup nggak ya? Aku harus ngelakuin sesuatu biar Rima nggak ngerasa sendirian lagi. Aku tahu ini nggak bakal mudah, tapi aku harus mulai dari sekarang. Kalau enggak, situasi ini nggak bakal berhenti. Rima, tungguin aku ya. Ketika Rima merasa dunia melawannya, hadir seseorang yang berani memberikan tangan untuk membantunya bangkit. Mia, dengan niat yang tulus, mencoba memperbaiki kesalahannya dengan menjadi sekutu bagi Rima. Rima, ini aku bawa minum buat kamu. Kayaknya kamu belum minum dari tadi. Terima kasih ya Mia. Rima, aku minta maaf ya. Aku salah. Waktu itu aku cuma diam aja waktu mereka ngejek kamu. Dan aku tahu ini semua salah. Tapi aku cuma diam dan jadi penonton. Semua orang ketawa Mia. Dan aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Semua orang memandang aku sebagai seorang yang jadul. Aku nggak mau ke sekolah lagi. Aku malu Mia. Jangan ngomong kayak gitu, Rima. Kamu nggak salah, mereka yang salah. Karena mereka memperlakukan kamu kayak gitu. Tapi mereka semua benar kan Rima? Mia, aku ini jadul. Aku nggak bisa seperti kalian. Aku hanya memiliki ponsel yang jadul, yang itu nggak bisa digunakan untuk apa-apa. Rima, dengerin aku ya. Kamu itu nggak perlu punya ponsel yang canggih untuk jadi berharga. Kamu itu lebih dari apa yang kamu pikirkan. Kamu baik, kamu pintar, dan aku yakin kamu kuat, Rima. Kuat. Bahkan aku diam saja saat mereka mengejek aku kemarin. Aku nggak bisa berbuat apa-apa, Nya. Kamu diam karena kamu takut, dan itu manusiawi. Tapi, tahu nggak? Waktu itu aku juga diam, dan aku yang lebih salah, Rim. Aku harusnya bantu kamu. Tapi aku malah takut mereka bakal ngejakin aku balik. Dan sekarang aku di sini, Rim. Kamu udah nggak sendirian lagi. Kita bisa lawan ini sama-sama. Tapi mereka kuat, Nya. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kita nggak perlu langsung ngelawan ke mereka. Kita punya guru BK, Pak Dika, Rim. Aku yakin pasti Pak Dika bisa bantu kita. Kita harus selesaiin ini semua. Nanti kita cari Pak Dika sama-sama. Tapi kalau kita bilang ke Pak Dika, mereka pasti akan bilang kalau aku ngadu. Dan mereka pasti semakin benci dan semakin mengolok-olok aku. Ini bukan soal ngadu, Rim. Ini soal kebahagiaan untuk diri kamu sendiri. Kalau kita diam, mereka malah terus ngerasa berkuasa dan bakal terus ngelakuin hal itu ke kamu. Baiklah, setelah ini mari kita coba bertemu dengan Pak Dika. Itu baru Rima yang aku kenal. Kita cari Pak Dika yuk sekarang. Yuk. Setiap perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Bersama Mia, Rima mencari bantuan dari seorang guru yang peduli. Pak Dika, seorang pembimbing yang bijaksana, mengajarkan mereka cara melawan ketidakadilan dan membangun keberanian. Permisi Pak, istri Bapak. Oh, iya, Rima, Mia, ada apa? Gini Pak, kita mau ngobrolin sesuatu yang terjadi di kelas. Oke, cerita apa Mia? Bapak di sini untuk membantumu. Silakan. Ini Pak, teman-teman di kelas ngebuat video perundungan ke Rima. Dan video itu sekarang viral di media sosial. Oke, Bapak tahu ini pasti sangat berat ya buat kalian, tapi Bapak perlu tahu gimana cerita lebih lanjutnya. Jadi dalam video itu mereka mengejek saya, Bapak.
Mereka bilang kalau HP saya itu HP jadul dan HP yang ketinggalan zaman. Bukan cuma itu Pak, komentar di video itu juga pada ngejek-ngejekinan Rima. Oke, Bapak paham situasinya sekarang. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan ketika kalian melihat perundungan? Seharusnya kita tidak diam, Bapak, dan harus bisa melawan mereka. Dan aku juga salah Pak, karena waktu itu aku cuma diam saat Rima dirundung. Oke, kalian sudah mengambil langkah yang tepat dengan datang ke Bapak hari ini. Bapak tahu ini pasti sangat sulit ya buat kalian. Mengakui situasi ini adalah bentuk keberanian. Tapi ingat, membiarkan perundungan terjadi, baik sebagai saksi maupun korban, kita secara tidak langsung itu mendukung perundungan itu. Kayak gitu ya. Rima, kamu nggak salah karena mereka mengejekmu. Dan Mia, Bapak paham kenapa kamu takut. Tapi kita nggak boleh terus-terusan diam. Kalau misalnya terus-terusan diam, perundungan itu akan selalu terjadi dan tidak akan ada hentinya. Kayak gitu ya. Kita harus membangun keberanian untuk berbicara, keberanian untuk melawan, dan yang paling penting, keberanian untuk berdiri bersama orang yang dirundung. Jadi maksudnya kita nggak boleh cuma jadi pengamat ya Pak? Tepat Mia, perundungan terjadi karena pelaku merasa punya kuasa. Dan itu terjadi kalau kita yang melihat itu hanya diam. Sebaliknya, kalau kita semua berdiri bersama, pelaku akan kehilangan kuasa itu. Kita harus ngapain sekarang Pak? Jadi, kalian harus belajar untuk tidak takut. Tapi, Rima, kamu nggak sendirian. Mia ada di sini. Jadi, kalian bisa sama-sama bangkit untuk melawan perundungan ini. Jadi, saya harus belajar untuk tidak takut ya, Bapak. Baik, benar sekali. Langkah pertama, kita akan bicarakan ini. Bapak akan bicarakan ini dengan pelaku. Tapi, Bapak ingin tahu, apakah ada teman lain di kelas yang bisa diajak untuk melawan perundungan ini? Hera mungkin Pak, karena dia kelihatan gak nyaman banget waktu mereka ngerundung Rima. Oke, kita akan ajak Hera. Lebih banyak orang, lebih kuat lagi kita untuk melawan perundungan itu. Kayak gitu ya. Oke, ingat, kalian lebih berharga dan tidak boleh ada yang merendahkan kalian. Kalian nggak sendiri sekarang. Ayo kita mulai perubahan ini dengan melawan perundungan bersama. Kayak gitu ya. Oke, semangat kalian. Terima kasih, Bapak. Iya. Permisi, Bapak. Iya. Setelah sekian lama diam, kini Rima memilih untuk berdiri. Dengan dukungan Mia, ia menghadapi para pelaku perundungan secara langsung. Sebuah keberanian yang menunjukkan bahwa tak ada yang pantas untuk menjadi korban. Halo. Guys, ya tuh. Gak ada si Rima masih setel sama ponsel zaman Oh pertama. iya, masih pakai fosil itu ya. Tahun pertama zaman megalitikun. Tapi kayaknya emang kalau dimasukin museum itu cocok sih, itu isi gitu artefak teknologi kuno zaman Nabi Nuh gitu. Ini masih cocok ya. Enat, gimana kalau kamu ikut lomba kompetisi jadul? Pasti kamu juara 1. Halo semuanya. Halo. Episode baru dari Zaman Batu. Kita kembali bersama Gadis jadul. dan ponsel museumnya. Cukup! Aku udah muak sama kalian semua. Kalian pikir ini lelucon? Kalian pikir ini hiburan? Coba kalian pikir kalau kalian menjadi aku dan posisinya kalian menjadi aku sekarang. Santai dong, Ma. Kita cuma bercanda kok. Iya, Bercanda? Kalian pikir ini lelucon? Kalian pikir ini candaan? Ini namanya perundungan. kita cuma iseng kok. Iseng? Kalau iseng kalian buat orang sakit hati, itu bukan iseng. Itu namanya jahat. Jangan lebay dong. Kan ini cuma bercanda seru-seruan aja. Seru-seruan. Kalian sadar nggak sih gara-gara video kalian itu makin banyak orang yang ikut ngejek Rima di media sosial. Kalian sadar nggak gara-gara video kalian itu kalian semuanya bisa merusak percaya dia. Tapi aku nggak tahu kalau dampaknya bakal sebelum itu. Kalian nggak tahu, ya itu masalahnya. Kalian hanya mementingkan likes, view, dan serunya kalian sendiri. Ingat, ini peringatan terakhir dari kita. Kalau kalian masih kayak gini,
Kami bakal laporin kalian ke Pak Dika, dan kami serius. Udah maaf. Ya maaf. Maaf ya maaf. Kadang, kesalahan adalah guru terbaik. Ketika Dana, Raka, dan Dewa mulai menyadari dampak dari perbuatan mereka, hati mereka tergerak untuk berubah. Kesadaran pun perlahan tumbuh, membuka jalan untuk perbaikan. Permintaan maaf diterima, janji untuk tidak mengulang kesalahan diucapkan. Dan kelas ini menjadi tempat di mana solidaritas melawan perundungan benar-benar dilakukan. Kalian ngerasa kita udah kebangetan gak sih ke Rima? Kayaknya effortnya ke Rima berat banget gitu. Iya, aku pikir itu cuma iseng-iseng aja buat seru-seruan. Tapi pada saat aku lihat wajah si Rima tadi, aku mikir itu nggak lucu sama sekali. Bener sih. Apalagi setelah kita lihat video yang viral itu, sama banyak ternyata orang yang ikut ngejudge dia. Terus semuanya salah kita gak sih? Iya bener sih, harusnya aku betul dari awal sih kalau efeknya itu bakal sebesar ini buat Rima. Kita nggak bisa biarin kayak gini terus. Kita harus minta maaf ke Rima. Iya, kita harus minta maaf. Tapi gimana kalau si Rima gak maafin kita? Ya udah, resiko yang harus kita ambil. Jadi kapan kita minta maaf ke Rima? Sekarang aja sih kalau menurutku, secepatnya lebih baik. Ya udah sekarang tuh ada si Rima. Halo Rima, boleh minta maafnya sebentar gak? Ada apa? Kami cuma mau minta maaf, Rima. Rim, ini kesempatan kamu buat bicara. Mereka semua udah minta maaf. Sekarang terserah kamu. Aku nggak bohong. Mereka bikin aku sakit hati. Aku malu. Aku kecewa. Dan aku marah sama kalian semua. Tapi kalau kalian benar-benar sadar dan ingin minta maaf, aku akan maafkan. Dengan syarat, kalian gak akan melakukan hal yang sama seperti ini kepada siapapun. Iya Rima. Ya, kami janji kok gak akan lakuin ini lagi. Iya, kami benar-benar janji Rima. Kami janji gak akan ngelakuin ini ke siapapun lagi Rima. Nah, ini baru yang namanya perubahan. Kita semua belajar sesuatu hari ini. Oke teman-teman, gimana kalau kita bikin foto kelas? Sebagai tanda kalau kita semua udah damai. Wah, ide bagus tuh, Her. Boleh? Kayak Oke, gimana itu? kalau gitu sekarang kita nonton tempat ya. Aku di depan ya kalau gitu. Ya. Oh, langsung aja. Sini, di sini ya. Oke. Aduh, Semuanya gimana senyum ya. gayanya? Iya, semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, ini bukan cuma sekedar foto. Ini adalah komitmen kita bersama untuk saling mendukung, saling menghormati, dan juga berdiri melawan perundungan. Setiap cerita pasti memiliki akhir, tapi akhir ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Dari Rima, kita belajar bahwa keberanian tidak selalu berarti melawan seorang diri, tapi juga melibatkan orang lain untuk bersatu melawan ketidakadilan. Dari Mia, kita belajar bahwa diam bukanlah solusi, dan bertindak adalah cara menunjukkan empati. Dari Dana, Raka, dan Dewa, kita diingatkan bahwa menyadari kesalahan adalah langkah pertama menuju perubahan. Bullying bukan hanya masalah individu, tetapi tanggung jawab bersama. Maka, mari kita jadikan dunia ini tempat di mana tidak ada lagi tawa yang menyakiti hati, dan tidak ada lagi air mata karena hinaan. Karena bersama, kita lebih kuat.